ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang ke-22 dari bulan Ramadan ini, kita masih merenungi dan tadabbur terhadap sebagian ayat-ayat Al-Quran. Di hari ini saya mengajak untuk merenungi sebuah ayat berada di dalam sebuah surah yang agung. Itu surah Yusuf, nama seorang nabi yang salih, yang mana berlalu di dalam perjalanan hidup beliau berbagai ujian dan cobaan, tapi berakhir dengan hal yang paling indah dan paling baiknya. Tentunya banyak hal di dalam surah yang agung ini, tapi saya ingin memfokuskan pembahasan dalam sebuah kaidah besar diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu di ayat yang ke-86 dari surah Yusuf, pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya hanya mengadukan, hanya mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Sungguhnya saya hanya kepada Allah mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan saya mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Tentunya ucapan beliau ini sudah berada di akhir-akhir surah. Seorang ayah yang suatu hari didatangi oleh putranya, bahwa dia bermimpi, melihat sebuah mimpi. Dari mimpi itu Nabi Ya'qub tahu bahwa putranya ini akan memiliki kedudukan yang tinggi di masa mendatang. Dan hal tersebut akan terjadi. Namun karena hasad dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihi salam terpisahkan dari ayahnya yang sangat menyayanginya dan mencintainya. Sampai ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bermain, alasan Nabi Ya'qub alaihi salam, innahu la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya sangat menyedihkan bagi saya akan bersedih kalau kalian pergi membawanya. Berpisah dari anaknya saja itu hal yang membuatnya sedih. Iya. Dan setelah terlihat gelagak dari saudara-saudaranya, Nabi Ya'qub sempat mengingatkan akan perbuatan mereka, dan mereka tidak sadar akan hal itu. Begitu mereka telah membuang Nabi Yusuf dalam sebuah sumur, kemudian datang membawa pakaian Nabi Yusuf dengan darah yang palsu, Nabi Ya'qub tahu bahwa ini adalah hanya makar mereka saja.
Kemudian berjalan Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya. Mungkin paling sedikit lebih dari 30 tahun. Bisa dipisahkan dari ayahnya. Nabi Yusuf sendiri di dalam perjalanannya setelah dibuang ke sumur, dipungut oleh orang, dijadikan sebagai budak, dijual di kota. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan pada Nabi Yusuf. Beliau dibeli oleh seorang yang terpandang di kota itu dan memiliki istri. Kemudian Nabi Yusuf tumbuh sebagai seorang anak muda yang sangat tampan sekali, sebagaimana yang dimaklumi. Mulailah ujian-ujian datang kepada beliau, hingga akhirnya beliau dipenjara tanpa dosa. Kemudian berlanjut kisahnya, beliau dipenjara bid'a sinin di bahasa ayat. Dalam jumlah tahun, bid'a itu sekitar 3 sampai 9 tahun di dalam penjara. Namun Allah memberikan jalan keluar dan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah menjadi seorang pembesar di Mesir karena ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Lalu Nabi Yusuf meminta agar supaya saudara Nabi Yusuf yang seibu dengannya dibawa, yang seayah dengannya, seibu dengannya dibawa. Sebab saudara-saudaranya yang lain tidak seibu dengan Nabi Yusuf. Mereka semua seayah tapi tidak seibu. Maka dibawalah saudara seibu Nabi Yusuf. Nah, akhirnya terjadi seperti yang disebutkan kisahnya di dalam surah Yusuf. Maka biasanya Nabi Yakub alaihissalam itu terhibur dengan kepergian Nabi Yusuf apabila melihat saudara Nabi Yusuf dari seibu. Tapi begitu saudaranya yang seibu juga sudah tidak ada, maka bertambah kesedihan beliau. Sampai akhirnya beliau banyak menangis, lalu matanya menjadi putih karena sangat sedih dan dia juga memendam marah. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, "Tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin." Mereka berkata, demi Allah engkau terus-menerus mengingat Nabi Yusuf, ya, sampai engkau mengidap penyakit yang berat, atau engkau mungkin akan menjadi orang yang binasa. Dari situ datanglah ucapan yang besar menunjukkan pegangan yang kuat pada Nabi Yakub. Pada ayat yang ke-86 ini beliau berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya saya hanya mengadukan kesusahanku, kesedihanku kepada Allah, dan saya tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Terkandung di dalamnya dua hal besar yang setelah kejadian ini mulailah tampak jalan keluar dan terangkatlah permasalahan itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam kembali bertemu dengan ayahnya. Kemudian mereka dikumpulkan dalam kondisi tidak ada lagi kedengkian di tengah mereka. Jalan keluarnya muncul, ada dua pegangan Nabi Yakub di sini. Saya hanya mengadukan kesedihanku, gundah gulanaku hanya kepada Allah. Subhanallah. Ini kejujuran di dalam bersandar kepada Allah. Ketulusan di dalam bergantung kepadanya. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Kadang sebagian manusia tertimpa dengan ujian dan cobaan, apalagi di masa wabah ini, yang luar biasa ya. Ada sekarang orang-orang yang kerjanya curhat di media, mengadu di sana sini. Mungkin tidak ada hari kecuali dia mengeluh kepada manusia. Diberi fasilitas internet gratis, ditambah kuota gratis, dipakai untuk mencaci maki, dipakai untuk mengeluh, dipakai untuk masuk ke dalam hal-hal yang bukan bidangnya. Akhirnya
orang-orang yang ada penyakit pada jiwanya itu semakin banyak. Tekanan-tekanan besar terhadap jiwa. Karena kurang dia bergantung kepada Allah. Coba kalau dia mengadu kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya pada segala sesuatu. Bukan dia berbicara di sana sini, berbuat perkara-perkara yang mungkin tidak akan membawa kebaikan untuk dia. Harusnya di 10 malam yang terakhir, 10 hari terakhir Ramadan seperti ini, seorang itu lebih giat, ya, lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersegera, lebih totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru hatinya semakin dia pecah-pecah. Ya. Kebergantungannya bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersandar kepada manusia. Pada musibah-musibah yang terjadi selalu mencari kambing hitam. Ini salah siapa, kenapa dan bagaimana. Nah, ini bukan suatu hal yang baik untuk seorang hamba. Tidak bermanfaat untuknya di dalam kehidupan dunianya, tidak merubah ketentuan dan takdir Allah yang turun, dan juga tidak akan bermanfaat untuknya di akhirat. Karena itu perhatikan bahasa-bahasa yang dipakai oleh para nabi ketika mereka sedang dirundung masalah. Kejujuran bersandar kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam ketika sudah tertimpa musibah, maka musibah yang dimaklum ya, ujian Nabi Ayub. Ya, mungkin orang yang pernah kena ujian di dunia ini sulit mendapatkan orang yang seperti Nabi Ayub dalam ujian dan cobaan. Perhatikan bahasa beliau. Beliau mengadukan perkaranya kepada Allah. Iya. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya telah ditimpa oleh bahaya. Dan Engkau adalah yang paling merahmati di antara semua yang pernah merahmati. Dia tanpa kejujurannya bersandar kepada Allah. Dia adukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nabi Zakaria ada masalah tidak memiliki anak keturunan, padahal tanggung jawabnya di dalam apa yang beliau embat perlu ada orang yang mewarisinya. Nah, itu luar biasa. Maka beliau adukan kefakirannya, kepapahannya kepada Allah, apa yang menimpanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hal tersebut. Nabi Yunus alaihi salam itu kejujuran bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok yang dijaga. Kemudian yang kedua, di ucapan Nabi Yakub di sini, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan saya tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Beliau seorang nabi, diberi ilmu oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, Nabi Yakub tahu takwilnya. Iya. Dan takwil mimpi itu belum terjadi. Takwil mimpi itu belum terjadi. Suatu saat dia pasti akan terjadi dan dia akan melihat Nabi Yusuf. Ya, akan melihat Nabi Yusuf. Nah, ini berbaik sangka namanya. Selalu berbaik sangka. Dan selalu dia tahu bahwa di belakang kesusahan pasti ada kemudahan. Di belakang himpitan pasti ada jalan keluar. Dan itu ketentuan Allah di tengah makhluknya, di tengah hamba-hambanya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada kemudahan, bersama kesusahan ada kemudahan. Iya. Alhamdulillah, banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dosa-dosa kita juga menumpuk-numpuk. Tapi kita diuji alhamdulillah dengan hal yang tidak membinasakan kita. Dengan perkara yang mungkin kalau kita lihat pada orang yang kena ujian di tempat yang lain, ada orang yang lebih menderita lagi.
Maka hendaknya seorang itu selalu dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan dia putus asa. Wah, ini kondisi sangat membahayakan. Wah, ini nggak ada harapan. Wah, ini kalau kayak begini. Ini orang-orang yang sudah putus harapan. Seakan-akan dia tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Dia tidak tahu bahwa setiap manusia yang dicipta itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Dan tidak akan terputus rezeki itu sepanjang seorang masih bernafas. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masih banyak harapan. Hendaknya orang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dua kaidah besar dalam kehidupan. Kejujuran dan ketulusan bersandar kepada Allah. Dan yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah. Dua hal ini kalau menyertai seorang hamba di dalam segala masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya, maka perhatikan Nabi Yakub, datang jalan keluar setelahnya. Iya, sebagaimana kalau dua hal ini dipegang oleh seorang hamba di dalam aktivitas kehidupannya, itulah yang membangun ibadahnya, membuatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari segala sifat yang bisa membahayakan dan membinasakan kita, dan memberi anugerah kepada kita semua kekuatan hati, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketulusan bersandar kepadanya, serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari segala musibah dan petaka, memberi afiat untuk kita semua dari segala hal yang tidak menyenangkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.